Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih boleh bertemu di ibadah karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian arti kehadiran.
istimewa Tuhan, kami masih boleh berkumpul di tengah-tengah jemaat GPD Narwastu Bima Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau campur tangan dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian kami. Biarlah ibadah yang kami adakan ibadah yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Ampuni Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Patutlah kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Biarlah kita naikkan pujian syukur kita, hormat dan kemuliaan bagi Yesus, karena Tuhan telah memilih kita menjadi umat pilihannya. Kita angkat pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kita dengar sebentar boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kita angkat pujian, Yesuslah Tuhan yang layak. Layak disembah
Tuhan, kami amenkan pujian ini. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu, pemulihan daripada-Mu untuk bangsa Indonesia ini, sehingga kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah pujian kami Tuhan, penyembahan kami, menyenangkan hati-Mu, layak di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati sebagai hamba, telinga seorang murid, sehingga firman yang akan dibentangkan tidak berlalu dengan sia-sia bagi kami Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, urapi dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami buka firman-Mu hanya dengan satu nama, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini. Selamat pagi buat sidang jemaat GPD Narwastu Kota Bima. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerah-Nya, sehingga kita masih ada sampai saat ini. Kita masih sehat, kita masih kuat, dan kita tetap diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, walaupun hanya lewat ibadah online, tapi saya percaya bahwa setiap pujian yang sudah kita naikkan pada pagi hari ini, di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, itu bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya secara pribadi, saya menyampaikan terima kasih kepada Tuhan karena lewat Ibu Gembala sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam ibadah raya online. Saya berdoa, saya berharap kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita beribadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan juga pada kesempatan ini, mewakili keluarga besar GPD Narwastu Bima, saya ingin menyampaikan Dirgahayu negara kita tercinta. Selamat ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kiranya negara kita itu selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Lebih daripada itu kita berdoa, kita berharap biarlah Indonesia, negara kita yang tercinta ini, terlepas, dipulihkan dari penyebaran penyakit atau virus corona yang terjadi akhir-akhir ini. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang menjadi doa kita, itu yang menjadi harapan kita, dan juga menjadi doa bagi kota kita tercinta, Kota Bima. Kiranya Tuhan bisa memulihkan Kota Bima dari hal-hal yang membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir. Puji Tuhan, saudara, dari mimbar ini saya menyampaikan salam kemerdekaan negara Indonesia yang tercinta ini. Haleluya, merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca di dalam Kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, kita akan baca di ayat yang pertama. Sekali lagi di dalam Galatia pasal yang kelima, kita akan baca di dalam ayat yang pertama. Dan saudara, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini, dan jemaat yang ada di rumah masing-masing mungkin bisa mendengar, bisa menyimak. Bahkan kalau ada jemaat yang sedang membuka Alkitab, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Puji Tuhan. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya.
Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menjadi tema dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dimerdekakan oleh Kristus. Sekali lagi, yang menjadi tema dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah dimerdekakan oleh Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Galatia ini adalah merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk meyakinkan jemaat yang ada di Galatia bahwa Rasul Paulus adalah benar-benar Rasul Kristus. Saudara, Galatia atau kitab Galatia ini juga ditulis dengan tujuan untuk memberikan pandangan yang benar tentang kebenaran Injil yang disampaikan, yang diberitakan oleh Paulus. Karena pada waktu itu ada terjadi kontroversi, ada terjadi perdebatan, ada terjadi pertentangan di tengah-tengah jemaat akibat pengajaran-pengajaran yang sesat yang disampaikan oleh beberapa orang pada waktu itu. Saudara, sebelumnya Paulus telah mengunjungi jemaat di Galatia ini, saudara. Dan dia sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia sudah menyampaikan Injil Kristus kepada mereka, saudara. Tetapi ketika Paulus pergi dari situ, ketika Paulus keluar dari kota itu, orang-orang yang ada di sana, mereka berbalik lagi kepada Injil yang lain yang diberitakan untuk mengacaukan iman kepada Kristus yang sebelumnya itu sudah terbentuk dalam persekutuan yang indah, saudara. Saudara itu bisa membaca di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-7. Itu adalah tujuan. Ini adalah tujuan mengapa Galatia atau surat Galatia ini ditulis, yaitu memberikan pandangan yang benar tentang kebenaran Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada ayat pokok kita pada hari ini. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, sekali lagi akan saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, besok kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita yang tercinta. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan negara kita yang tercinta. Dan biasanya, saudara, setiap tanggal 17 Agustus, pada saat hari kemerdekaan kita dirayakan, pada saat hari kemerdekaan kita diperingati, itu selalu diperingati atau dirayakan dengan meriah, saudara. Ramai, saudara. Tapi ya, walaupun mungkin tahun ini perayaan kemerdekaan dilakukan secara sederhana saja, akibat dari COVID-19 yang sedang mewabah saat-saat ini. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita, yang menjadi pertanyaan bagi saya, menjadi pertanyaan bagi saudara, menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang ada di luar sana, mengapa setiap hari kemerdekaan Indonesia atau negara-negara yang lain itu perlu diperingati, saudara? Itu perlu dirayakan, saudara. Mengapa, saudara? Jawabannya hanya sederhana, saudara. Karena pada hari itu atau pada tanggal itu, suatu negara itu resmi merasakan kebebasan, saudara. Satu negara merasakan satu kebebasan dan tidak harus tunduk pada penindasan atau pemerintahan dari bangsa lain. Seperti negara kita Indonesia yang tercinta ini memproklamirkan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, saudara.
Karena sejak tanggal itu saudara, negara Indonesia tidak hidup lagi di bawah penjajahan dari bangsa yang lain. Tidak hidup lagi di bawah penjajahan dari negara lain saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua saudara tidak mau jika seumur hidup kita hidup di bawah kekuasaan orang lain atau negara yang lain saudara. Kita mau saudara kita hidup bebas saudara. Kita tidak mau hidup kita terikat, terbelenggu saudara, dipaksa untuk melakukan keinginan-keinginan dari orang lain saudara. Kita dipaksa untuk melakukan yang sebenarnya kita tidak sukai, kita tidak inginkan saudara. Tetapi karena kita hidup di bawah penjajahan, kita harus melakukan semua itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan semua itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih artinya kemerdekaan? Saudara, merdeka itu berarti bebas dari penjajahan. Merdeka itu berarti bebas dari perhambaan, terbebas dari tuntutan saudara, tidak terikat dan tidak bergantung kepada orang lain atau kepada pihak lain saudara. Itu yang namanya merdeka saudara. Tidak terikat dengan kekuasaan yang lain saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, merdeka itu berarti bahwa kita tidak terbelenggu oleh segala sesuatu yang menghamba, memperbudak setiap kehidupan kita saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata merdeka itu terkandung dua pengertian saudara, yaitu merdeka secara de jure atau secara hukum saudara, dan merdeka secara de facto, secara nyata saudara. Dan negara kita adalah contoh saudara. Negara kita adalah contoh saudara. Keberadaan negara kita ini secara de jure telah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tetapi saudara, secara de facto saudara, pada kenyataannya saudara, masih banyak orang yang bilang bahwa masyarakat Indonesia masih belum benar-benar merdeka, masih belum benar-benar merasakan yang namanya kemerdekaan saudara. Masih banyak yang terjajah saudara. Secara ekonomi itu mereka terjajah saudara. Ada jurang yang jauh saudara. Ada jurang yang memisahkan antara si kaya dan si miskin saudara. Ada begitu banyak hal-hal ketidakadilan di depan mata hukum saudara. Masih terjadi di sana dan sini saudara. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia secara de jure itu sudah merdeka saudara. Tetapi secara de facto, secara kenyataan, di pemandangan mata, masih terbelenggu dengan penjajahan dalam tanda kutip saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah kehidupan kita saudara. Kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan lewat penebusan Yesus di atas kayu salib. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus saudara. Kita sudah tidak lagi dikenakan oleh hukum perhambaan, tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi menjadi hamba iblis saudara. Kita sudah menang. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita percaya kepada Yesus, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sebagai juru selamat satu-satunya di dalam setiap kehidupan kita, secara pribadi saudara, secara de jure, kita sudah dimerdekakan dari dosa.
Secara de jure saudara, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kenyataannya saudara, ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang percaya secara de facto. Pada kenyataannya, secara nyata, mereka masih banyak yang belum dimerdekakan sesungguhnya. Mereka masih terikat dengan berbagai macam keinginan daging. Mereka masih terikat dengan berbagai macam hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Masih banyak yang melakukan hal-hal dosa saudara. Masih banyak yang terikat dengan dosa saudara, dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dosa menjajah setiap kehidupan kita, ketika kita masih terikat dengan dosa kita, kita sebenarnya mungkin tidak suka dengan semua dosa yang kita lakukan, dengan semua kejahatan yang kita lakukan, dengan semua kejahatan yang kita perbuat saudara. Tetapi karena dosa itu saudara, dia menjajah kita dan dia membuat kita terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi saudara, ketika kita masih terikat dengan kuk perhambaan itu saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa tidak ada yang bisa membebaskan kita dari penjajahan dosa saudara, dari ikatan dosa yang membelenggu setiap kehidupan kita. Tidak ada yang bisa melepaskan kuk perhambaan itu dari kehidupan kita saudara. Secara manusia saudara, dengan kekuatan kita sendiri, dengan kekuatan kita sebagai manusia saudara, kita tidak akan bisa melepaskan semua ikatan-ikatan itu. Tidak bisa melepaskan kuk itu dari setiap kehidupan kita. Tapi hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan kehidupan kita. Hanya Tuhan yang mampu memutuskan pengikat rantai yang mengikat setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan saudara, hanya lewat darah Kristus yang mampu melepaskan setiap belenggu yang mengikat setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus mati di atas kayu salib saudara, ribuan tahun yang lalu, rantai dosa yang sudah mengikat kehidupan kita, yang sudah mengikat kehidupan manusia, itu dipatahkan saudara, itu diputuskan saudara. Kuk perhambaan dosa itu saudara sudah dilepaskan oleh Tuhan lewat karyanya di atas kayu salib. Saudara, pengampunan, pembebasan dan bahkan keselamatan itu sudah kita alami. Itu sudah kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Itu sudah kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya ketika kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam setiap kehidupan kita, maka di sanalah barulah kita mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati saudara, kemerdekaan yang kekal. Hanya ketika kita ada dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, barulah kita mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita harus ingat bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, dan dosa, saudara, meskipun sudah tidak berkuasa lagi atas setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, tetapi kita harus tetap mengingatnya, saudara. Kita tetap harus ingat, kita harus tetap mewaspadai bahwa dosa itu bisa menipu setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan kita dari dosa, saudara, pada dasarnya adalah karena penebusan Yesus di atas kayu salib. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil usaha saudara, bukan karena hasil usaha jemaat GPDI Narwastu Bima, tetapi semua itu karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Penebusan Yesus itu memberikan kita kepastian, saudara. Memberikan kepastian bagi saya dan saudara bahwa kita sudah diampuni sepenuhnya oleh Tuhan, dibebaskan dari perbudakan dosa, dilepaskan dari belenggu-belenggu iblis, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penebusan Yesus menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Penebusan Yesus menjadikan saya, menjadikan saudara, menjadikan jemaat GPD Narwastu Bima sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karena kita sudah ditebus lewat darahnya yang mahal di atas kayu salib. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan dari Kristus itulah yang memerdekakan setiap orang percaya. Memerdekakan saya, memerdekakan saudara. Dan itu memberikan bagi kita kebebasan dari beban perbudakan, saudara. Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, saudara, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, firman Allah berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba Allah, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, saudara. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, saudara, tetapi dengan darahnya yang mahal, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari setiap kita, setiap orang percaya yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, setiap kita jemaat GPDI Narwastu Bima, kita tetap terus mengingat hari kemerdekaan kita itu di dalam Tuhan, saudara. Kita harus tetap mengingat karya penebusan Yesus bagi kita semua, saudara. Karena itulah yang membuat kita kuat, saudara. Kita tidak terikat lagi dengan kuk perhambaan. Kita tetap bisa mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara, yang Tuhan sudah kerjakan bagi saya dan saudara lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali dosa datang dan menyerang setiap kehidupan kita, ketika dosa datang untuk menjajah setiap kehidupan kita, kita harus ingat bahwa apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kita harus ingat apa yang sudah Yesus bayar.
agar kita bisa memperoleh kemerdekaan. Saudaraku, kalau kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia membawa kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, maka kemerdekaan di dalam Tuhan membawa kita menjadi bagian dari pewaris kerajaan Allah. Kalau kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia menuntut kita untuk mempertahankannya, untuk mengisi kemerdekaan itu dengan baik, demikian pula dengan kemerdekaan di dalam Tuhan. Kemerdekaan kita, kemerdekaan orang percaya menuntut kita untuk tetap mempertahankan dan mengisinya dengan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini membawa saya dan saudara, membawa kita semua jemaat GPDI Narwastu Bima untuk mengerti, untuk memahami, dan kita selalu menghargai akan karya Kristus di atas kayu salib. Dia datang, dia menebus saya dan saudara untuk memerdekakan saya dan saudara dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kami alami dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sudah membawa bagi setiap kehidupan kami untuk belajar menghargai karya pengorbanan Yesus itu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan sudah melakukan hal-hal yang luar biasa untuk memerdekakan kami, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Memberkati kami semua sidang jemaat GPDI Narwastu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Dan kami percaya Tuhan, walaupun kami hanya beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan ada dan bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita yakin percaya apa telah difirmankan boleh menguatkan iman percaya kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, sama-sama iman percaya kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih banyak kepadamu ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Sungguh kasih setiamu, anugerahmu yang begitu besar yang boleh nyata di dalam penghidupan kami. Ternyata Tuhan, pada pagi hari ini Engkau lagi boleh berikan kesempatan buat kami semua. Sekalipun kami beribadah dengan cara ibadah online di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami semakin dikuatkan oleh Engkau dalam iman kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan
tetap terus Tuhan memimpin jalan kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti akan kuasa firman-Mu di dalam penghidupan pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat pagi hari ini kami berdoa buat bangsa negara Republik Indonesia yang kami cintai. Bahkan Tuhan tolong mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua jajarannya, Tuhan Yesus memberkati. Tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka. Teristimewa Tuhan, berikan hikmat daripada-Mu, dan berikanlah mereka tahu takut terus akan Engkau, sehingga bangsa negara kami selalu boleh diberkati oleh Engkau. Makasih Tuhan, saat ini lagi kami berdoa Tuhan buat Kota Bima bersama Kabupaten Bima yang ada. Juga Engkau akan memberkati Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Wali Kota serta Wakil Wali Kota Tuhan, dari kecamatan sampai di desa-desa lurah. Tuhan, sama-sama Engkau memberkati mereka semua, karena kami tahu Tuhan mereka semua ada wakil-wakil Allah. Engkau tuntun mereka, dan biar sama-sama Tuhan kami, Tuhan takut akan Engkau, dan sehingga Tuhan memberkati kota bersama Kabupaten Bima yang ada Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Demikian ya Tuhan, saat ini kami berdoa buat keluarga besar Jemaat GPDI Narwastu Bima. Sepanjang minggu depan Tuhan, Engkau akan curahkan berkat yang berkelimpahan, baik berkat jasmani, berkat rohani, menjadi bagian seluruh keluarga besar jemaat Tuhan yang ada. Dan saat ini Tuhan, kami selalu berdoa, Tuhan jauhkanlah kami Tuhan dari virus-virus corona COVID-19 yang sedang merajalela di seluruh muka bumi. Jauhkanlah kami di kota Kabupaten Bima ini Tuhan. Lindungilah kami semua Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu kami sembah. Dan saat ini apabila ada di antara sidang jemaat yang berada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan jamah Engkau sembuhkan mereka, yang lemah Engkau kuatkan, yang jauh Tuhan panggil dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga sama-sama Tuhan kami boleh dekat dan melekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kuasa-Mu selalu boleh menyertai dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama-Mu. Sebelum kami akan tutup ibadah dalam doa, kami tak lupa berdoa Tuhan buat besok tanggal 17 Agustus, yaitu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami percaya bukan sampai 75 tahun, tapi biarlah tahun-tahun yang akan datang Tuhan, Engkau tetap menolong, Engkau tetap berikan keamanan, dan Tuhan selalu memberkati bangsa negara Republik Indonesia yang tercinta. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah yang menjadi doa kami. Seampun segala dosa kesalahan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami akan akhiri acara ibadah pada pagi hari ini, dan kami akan tutup di dalam doa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kekasih-kekasihku di dalam Tuhan, terimalah berkat jasmani, berkat rohani, berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.